Allah la yusrifu su'a illallah masya Allah ma kana min ni'matin faminallah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah lahum bi ihsan ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim lillahi mulkus samawati wal ardh yahabu liman yasha'u dhukur wa yahabu liman yasha'u inasa aw yuzawwizuhum dhukrana wa inasa aw yaj'alahu aqima innallaha alimun qadir. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikramul aulad sitrun minan nar. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah semua, para guru-guru, aparatur pemerintah, para orang tua, para sesepuh, para bini sepuh, para calon sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang insya Allah senantiasa ditambahkan kebaikan-kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hadrohnya, Allah dengan segala kebaikan-kebaikannya tidak akan pernah bisa kita hitung. Mulai sebelum kita ada di alam dunia, kita sekarang memegang sifat diadakan. Semua kita ini bukanlah ada, tetapi setiap kita adalah diadakan ataupun diciptakan. Adanya langit dan bumi dan segala isinya termasuk kita semua. Ini menjadi dalil tentang wajibul wujud, tentang adanya Allah. Sebab langit dan bumi dan segala isinya termasuk kita adalah barang-barang yang diadakan. Setiap barang-barang yang diadakan berarti wajib ada yang mengadakan, dan yang mengadakan itu adalah Allah. Sama-sama kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dulu kita tidak ada di alam dunia. Dengan kudrah dan iradah dan kekuasaan Allah, lalu kita sekarang ada di alam dunia. Tentu melalui proses-proses yang sudah Allah tetapkan. Dulu kita pernah mampir di rahim ibunda masing-masing. Pada waktunya akhirnya kita sekarang mampir sebentar di alam dunia. Umurnya sudah dibatasi. Maksimal kebiasaan umur kita paling 60 tahun. Hati-hati yang sekarang umurnya udah 59 tahun 11 bulan. Terus tinggal sebulan deh.
Besok-besok nanti bulu kita hancur, kulit kita bakal hancur, daging bakal hancur, urusan-urusan darah-darah bakal hancur, urat hancur, tulang hancur, sumsum hancur, kabeh hancur, asup aya dina jero taneuh kabeh kita. Bisa percaya komentar heula. Di alam kubur nanti badan kita ini bakal jadi hak makanan hewan-hewan tanah. Tinggal ruh kita yang akan mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan ini. Digambarkan dina rukun-rukun salatna. Aya nangtungna, aya rukuna, aya sujudna, aya diukna. Ari diukna urang keur salat eta lambang. Sakabeh merupakan simbol-simbol baheula ruh urang pernah nyangkut di alam malakut anu sebutna nyaeta alam 7 lapis. Wujud nyata nyaeta salat. Jadi salat nangtung urang eta isyarat gambaran ruh urang pernah nyangkut di alam malakut disebutnya alam 7 lapis. Turun eta ka handap. Handap ke mana? Ruh urang pernah kumpul jeung alam-alam hewan. Turun deui ka handap nepi ka sujudna, sujud urang ge ternyata urang pernah hirup jeung alam tatangkalan nepi ka kemudian urang diuk tahiyat, diuk tasahud, ruh urang ge pernah nyangkut aya dina jero taneuh. Jadi salat eta perjalanan ruh urang ke mudah-mudahan urang sadaya dipasihan ku Allah husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini jamaah amin apa kagak ya? Amin apa kagak ya? Kagak kedengar apa kejauhan kali? Jauh. Suara saya kedengar. Kedengar suara jamaah tidak dengar, anggap saya ngomong sorangan. Jadi kita sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada kemudian kita diadakan. Di waktu kecil kita belum bisa untuk lari, bahkan kita kalah dengan embek-embek mah lari teh lahir langsung lupa, urang melebihi ka 1 tahun aya belum panggil hese. Bener apa bener? Mata orang muji syukur ke Allah terus dipasihan ku Allah berupa tenaga, dipasihan deui ku Allah berupa akal pikiran, dipasihan deui ku Allah boga kahayang-hayang hade jeung hayang gorang. Kemudian dipasihan deui ku Allah nikmat kurang hirup di alam dunia dibere napas. Samenit bae eta napas dieuweuhkeun ku Allah paeh kabeh urang dieu. Allahu akbar. Dimuliakeun di urang ku Allah Subhanahu wa taala tibatan makhluk-makhluk anu lainna dibere bisa ngomong, bisa bicara, bisa interaksi dengan satu sama lain. Alhamdulillah sekarang menjadi anak muda terus urang nikah ayeuna boga anak kabeh amanah ti Allah. Alhamdulillah. Tapi aya kanikmatan anugerah anu kacida ageung, aya kanikmatan anu moal bisa dibanding-bandingkan nikmat ini, yaitu nikmat iman sama nikmat Islam ini lebih enak ketimbang nikmat-nikmat yang ada di dunia. Sebab nikmat dunia mah semua pasti bakal ditinggal, tapi nikmat inilah yang bakal menyelamatkan dan akan meneruskan perjalanan bahagia dunia dan akhirat yang disebut dengan nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Aqim wajhaka lid-dini hanifa," pegang teguh agama Islam.
Pegang teguh agama Islam, jangan sampai kita nanti keluar dari agama. Sebab agama yang paling diridhoi hanyalah agama Islam, yang namanya dari Allah Subhanahu wa taala, segala perintahnya dari Allah, segala cara ibadahnya juga dari Allah. Inilah agama Islam. Karena Nabi Adam alaihissalam mengumandangkan la ilaha illallah. Nabi Adam la ilaha illallah, kita juga sama la ilaha, berarti sarua urang. Nabi Nuh alaihissalam mengumandangkan la ilaha illallah. Gelarna beda, Nuh Najiullah. Sama zikir kita dengan Nabi Nuh. Manusia hancur-hancuran lagi, jauh kepada Allah. Mereka menyembah tapekong, mereka menyembah api. Maka diutus lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Sama apa beda? Sama. Putra Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ismail sama mengatakan la ilaha illallah. Acak-acakan lagi aja manusia, jauh lagi dari kebenaran, takut kepada para pejabat. Fir'aun dijadikan sebagai Tuhan, diutus Nabi Musa dari orang kampung. Nabi Musa mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Sama tidak? Sarua. Ribuan tahun lagi manusia acak-acakan jauh lagi kepada Allah. Banyak maksiat, banyak membangkang kepada Allah. Bahkan tabib-tabib dijadikan sebagai Tuhan. Akhirnya diutus Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizatnya. Maka Nabi Isa mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Sama dengan kita. Setelah 500 tahun setelah Nabi Isa diangkat, manusia hancur-hancuran lagi baik. Ka'bahnya dikelilingi oleh patung-patung. Akhirnya diangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah. Berarti agama kita agama yang sama dengan makhluk yang pertama, bahkan makhluk yang terakhir. Jaga titik nikmat iman dan nikmat Islam ini terus kita jaga, terus kita pelihara, supaya kita nanti begitu mati mampu menyebutkan la ilaha illallah. Dan tentu tidak akan mungkin kita sekarang punya agama Islam kalau tidak pakai taraje. Pakai taraje? Maksudnya pakai tangga. Pasti ada aturannya. Oleh karena itu maka Islam itu dari Allah disampaikan ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dari Nabi Muhammad disampaikan kepada para sahabat, wabil khusus misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abi Thalib mengajarkan la ilaha illallah kepada putranya Hasan dan Husain. Hasan Husain mengajarkan kepada putranya lagi si Ali Zainal Abidin. Terus kasih Muhammad bin Bakir, Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Musa Al-Qadimi, Hasan Ali bin Musa Ridha, kasih Ma'ruf Al-Qarahi, Syekh Siri Sakoti, Syekh Qasim Junaid al-Baghdad Irak. Syekh Qasim Junaid al-Baghdad Irak mengajarkan la ilaha illallah kepada saya Abi Bakr Nasibli, kemudian kepada saya Wahid At-Tamimi, saya Faraji At-Turtusi, nembian ngajarin kepada saya Hasan Ali Al-Hakari, mengajarkan kepada saya Abi Barok Al-Mahzum, baru diajarkan kepada Sultanil Auliya wa Qutbir Rabbani wal Arif Samadani As-Sayyid Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jailani, ajaran la ilaha illallah itu diterapkan kepada putranya yang 40, semuanya jadi wali. Wabil khusus kepada Syekh Ali Zainal Abidin, Syekh Abdul Aziz di Sultan Aulia, kasih Abdul Aziz, turun dari Syekh Muhammad bin Hatta, kasih Samsudin, Syekh Sarafuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Wali, Syekh Samuddin, Syekh Yahya, mengajarkan kepada Syekh Abi Bakr, Abi Bakr kepada Syekh Abdurrahim, Syekh Abdurrahim kepada Syekh Utsman kepada Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kepada Syekh Murad kepada Syekh Samsudin kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan.
Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan, beliau hidup di Mekah, disusul tebus oleh ulama besar Indonesia yang menjadi guru dari Sabang sampai Merauke, bahkan Tanah Abang sampai Pulau Bangke. Sopo iku jenenge Imam Nawawi bin Syekh Umar Al-Jawi Tanah Banten. Beliau berguru dengan uaknya. Siapa uaknya? Yaitu Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim Tanah Banten sama Syekh Asnawi adalah murid Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan. Kemudian barulah diajarkan kepada Syekh Asnawi Caringin, merupakan orang dari Demak masa perjuangan yang pindah ke negeri Banten. Dari Syekh Asnawi baru diajarkan kepada Syekh Ahmad Suhari. Syekh Ahmad Suhari baru mengajarkan kepada putra saya Tebagus Ahmad Gadim. Tebagus Ahmad Gadim baru mengajarkan kepada Syekh Ahmad Sukanta, Syekh Kiai Haji Muhammad Jupri. Syekh Abu Bahrudin Al-Asari telah mengajarkan la ilaha illallah tiga-tiganya kepada Aden Baihaqi bin Abdul Latif yang ada di depan kalian. Dan hari ini, malam ini pun pula, mudah-mudahan la ilaha illallah kita menjadi saksi di hadapan Allah untuk nyambung sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulu jami'an la ilaha illallah. Ayo bareng. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah alaihana ya walihana mutabian nabas insyaallah taala minal aminin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, syukuran kita kehadirat Allah. Man lam yaskuri nasa lam yaskurillah. Barang siapa tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Artinya nikmat datang pasti ada sebab. Gak mungkin tanpa sebab. Didatangkanlah nikmat iman. Subhanallah, alhamdulillah. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia ingin anak-anaknya jadi orang yang sukses. Semua orang tua juga mengalami betapa pusingnya ngurus anak. Pusing ngurus anak. Cita-cita pengen jadi anak yang mulia. Subhanallah. Siapa anak yang mulia? Anak yang dihormati oleh keluarga, anak yang dibanggakan oleh masyarakat sekitar, anak yang dibanggakan lebih-lebihnya oleh tingkat kelurahan. Kalau bisa jadi tingkat kecamatan dia dihormati, kalau bisa tingkat kabupaten, kalau bisa negara dan bangsa memuliakan anak kita. Amin. Semua pengen begitu. Tapi kadang-kadang kita salah. Mencari kebahagiaan tipis bedanya dengan mencari kesenangan. Punya motor baru datang, masih anyar. Bahagia apa senang? Bahagia apa senang? Kalau memang bahagia berarti nggak bakalan sampai pusing gara-gara motor. Itu baru sebatas senang. Buktinya kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, apalagi kita pakai kredit, pura-pura seperti orang yang senang, padahal hatinya pusing mikirin kreditan. Sampai-sampai klaksonnya juga ikut-ikutan bunyinya kredit, bukan kredit. Kadang-kadang kita cuma mencari kesenangan. Kesenangan itu adalah temporer, bisa habis karena waktunya. Itu kesenangan namanya. Senang punya anak yang punya duit, senang. Tetapi temporer. Kenapa? Karena duit mungkin bisa hilang. Karena duit bisa ditinggalkan. Itu bukan solusi mencari kebahagiaan. Subhanallah. Senang rasanya kalau punya anak jadi pejabat. Amin. Amin.
Pu, jabat. Apa itu pu? Tukang. Ai jabat, datang. Jadi tukang datang. Pu, jabat, tukang datang. Di mana-mana masyarakat butuh datang. Kamu tuh datang. Ganti dengan pejabat, pejubat. Cuma ceritanya di urusan anak. Awal hafarhun, wa akhiru hanadbun. Jadi pejabat, awalnya doang seneng, kesananya mah pusing. Kok mau jadi lurah? Ada lurah ya? Tuh. Ayo wakil lah. Pusing pertama doang, diiringi, dihosораkin. Kesininya mah pusing, gaji dikit, kondangan banyak. Kalau ngampol pin kecil dijelekin sama masyarakat. Ngampol pin gede. Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, pusing. Tuh, mudah-mudahan ya barokah kabeh. Amin. Kita pengen punya anak yang bisa dibanggakan Allah, yang dibanggakan oleh malaikat, yang dibanggakan oleh para nabi-nabi Allah, yang dicintai oleh para wali-wali Allah, yang dicintai oleh para alim ulama, yang dicintai oleh Allah dan para kekasih-kekasih Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluknya ini untuk bodoh. Anak adalah titipan dari Allah, pemberian dari Allah. Tidak ada orang nikah bermusyawarah. Yuk neng kita bikin anak, kagak ada. Cuma ngilangin rasa dingin doang. Masya Allah. Semua pasrah kepada Allah. Ada yang 10 tahun gak punya anak. Itu punya. Ada juga yang kelompok keluarga dikasih perempuan terus, pengennya malah laki-laki. Ada lagi laki-laki terus, pengennya mah perempuan. Ada lagi yang punya laki-laki perempuan. Berarti anak adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membuat tetapi ada, itu namanya anak, itu namanya amanah. Tidak bisa membuat tetapi ada, itu disebutnya amanah. Masya Allah. Oleh karena itu maka amanah akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Makanya Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamah ahluhu. Suatu saat nanti setiap orang tua begitu masuk di padang mahsyar, tidak ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah kecuali bagaimana ngurus keluarga itu sendiri, ngurus anak, itu yang ditanya dulu. Masya Allah. Makanya anak ini bisa membawa ke surga, tapi anak juga bisa menjerumuskan ke neraka kalau kita nggak hati-hati. Oleh karena itu maka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak amanah dari Allah, pemberian dari Allah, yang mencetaknya Allah. Tentu ada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami. Bisa dilanjut, bisa. Terus. Mendingan tidur semua. Senang Pak Ustaz kalau saya mau tidur, tinggal turun pulang. Amplop juga bakalan kurang ini. Dari sononya segitu aja. Alhamdulillah, doain biar saya ikhlas. Saya mah gak bakalan ngeributin amplop. Isinya juga gak bakalan saya pikirin. Ceramah aja. Besok saya harus ceramah di Brunei, di Malaysia, di Singapura, itu pun kalau dipanggil. Kalau dipanggil itu juga. Mau urusan Allah, pusing aku. Yuk orang sholawat supaya seger ya. Sholawat ya. Mau? Boleh ya salli wa sallim daiman abada ala habibika ghairil khalqi kullihim. Allah ya Rabb bibir Mustafa bali maka Allah
baginda Nabi maksud kami kau sampaikan, dosa kami kau hapuskan, wahai Zat yang paling dermawan, Allah Allah ya Rabbi bil Mustafa orang tuamu
ibu mengandungnya dalam derita di atas derita 9 bulan ibu mengandungnya dalam derita di atas derita bahkan nyawa pun dikorbankannya agar engkau terlahir di dunia Allah Allah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dengan sabar ayahmu bekerja tanpa sedih dan berputus asa dengan sabar ayahmu bekerja tanpa sedih dan berputus asa bahkan tenaga dikorbankannya agar engkau bahagia di dunia Allah Allah ya semua jasa orang tua takkan terbalas seisi dunia semua jasa orang tua takkan terbalas seisi dunia janganlah kau menyakitinya janganlah kau melawannya Allah Allah ya mengingat lagi masa-masa kecil kita, masa-masa di mana orang tua menyayangi kita. Mudah-mudahan kita semua tercatat anak-anak yang saleh. Saudara-saudara kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر المحبطين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابكم ومقيم الصلاة
wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat ini menjadi penengah dan juga sekaligus menjadi jawaban kenapa Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail anak yang soleh. Masya Allah, bapaknya soleh, anaknya soleh. Mudah-mudahan kita semua anaknya soleh, solehah, amin. Bagaimana cara kita mencetak anak yang soleh? Allah menggambarkan cuma 4 doang nih kewajiban orang tua. Orang tua wajib mengajarkan yang 4 dulu. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Yang pertama, wabasyiril muhbitin, sampaikan kabar gembira oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tawadu. Rupanya anak yang soleh sudah punya jiwa tawadu. Allahu Akbar. Enggak melawan sama orang tua. Kalau disuruh dia nurut, disuruh ibadah juga dia gampang. Oh, ini namanya berarti anak yang muhbitin ini. Anak yang sukses ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita punya tawadu, amin. Tawadu inilah merupakan syarat utama, saudara. Makanya kalau kita pengen jadi anak yang soleh, bahasan 1 kita ajarkan tentang sifat tawadu. Imam Syafi'i dalam sebuah syair beliau mengatakan, lan tanalul ilma ilal fatal muta'allim, ilmu tidak akan pernah bisa nempel kepada anak-anak muda, generasi-generasi yang punya sifat kesombongan kan. Bila di hati kita ada sifat kecongkakan, susah diberikan nasihat. Enggak gampang orang nerima. Makanya orang kalau pengen memiliki sifat tawadu, dia harus ngeragap diri. Selama ini saya punya kesombongan enggak? Selama ini saya punya dibangga-banggakan enggak? Ini kalau orang sudah punya dibangga-banggakan, susah terima nasihat dari bawahan. Contoh, seorang kakak enggak gampang dinasihati sama adiknya. Kenapa? Merasa dirinya paling tua. Ulama enggak gampang dinasihatin. Kenapa? Merasa dirinya punya kelebihan ilmu. Orang kaya susah dikasih nasihat kan sama orang miskin. Kenapa? Punya kelebihan, aku berupa harta. Makanya kita ajarkan anak ini punya jiwa tawadu. Kalau bisa kita orang tuanya ini mulai jadi contoh. Saya tadi terkenang dengan bacaan daripada Al-Qari, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum berarti yang harus ditakwakan dulu, yang harus dijaga dulu adalah orang tuanya, baru anaknya, baru istrinya. Berarti kalau begitu yang harus tawadu orang tuanya dulu dah. Kenapa? Karena yang namanya buah tidak akan pernah jatuh jauh daripada pohonnya. Di situ dia jatuh, di situ dia. Subhanallah. Artinya apa? Anak itu ikutin kebiasaan orang tua. Yuk kita jadi orang-orang yang tawadu. Kalau kita jadi orang kaya, tawadu sama orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin meringan pertanggungjawabannya. Nanti kalau kita meninggal dunia nggak ada pertanyaan, makanya duluan surganya juga orang miskin mah. Alhamdulillah kami jadi orang miskin. Nggak ditanya oleh Allah lagi, mau ditanya zakat juga orang hidup masih kontrak. Coba jadi orang kaya tuh, subhanallah, rumah gede, kamar banyak. Kan dalam kitab fikih ditemukan di situ keterangan yang nggak bakalan ditanya oleh Allah adalah rezeki yang dipakai buat nafkah keluarga. Gak bakalan ditanya tuh. Kita punya duit, kasih sama istri, gak bakalan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kasih buat anak, gak bakalan ditanya. Kita ngasih kepada orang tua, gak bakalan ditanya, gak bakalan dihisab. Di luar daripada itu berat pertanggungjawabannya, termasuk punya rumah gede, rumahnya gede, ditanya oleh Allah, ini kamar buat siapa? Kamar buat siapa? Semua kalau
lebih saja daripada kebutuhan. Siap-siap dia dari sana. Makanya dari orang kaya mah capek di akhirat. Capek, surganya juga belakangan. Orang miskin mah duluan. Makanya nih jamaah mendingan kaya mending miskin. Oh, mendingan kaya semuanya juga. Subhanallah. Semua. Allahu Akbar. Tapi orang miskin juga mesti tawadu dong sama orang-orang kaya. Kenapa? Mungkin orang kaya bisa masuk karena dermawannya, saling membantunya. Kalau bisa, ya Allah saya pengen membantu. Begitu orang, jangan pengen namang mulut. Makanya kita kalau habis sholat duha kita doa, Allahumma al yadaya barang a'la bil aqto wala taj'al yadaya tahta bil istito. Ya Allah, jadikan tanganku bisa memberi, jangan pengen maunya diberi. Itu kan habis doa kan kita begitu tuh kan. Kalau bisa mah kita ngasih, jangan pengennya dikasih mulu. Masya Allah. Yuk, makanya yang miskin tawadu kepada yang kaya tawadu kepada yang miskin. Ulama tawadu sama masyarakat, tawadu sama santrinya. Kenapa? Mungkin mereka bisa masuk surga karena kebodohannya. Namanya orang bodoh kalau salah dimaklumi. Keterangan semacam ini cuma kadang-kadang dipakai ilmu sama masyarakat. Makanya saya kagak ngaji-ngaji biar bodoh. Begitu betul. Pada itu saya lagi ngajarin tentang tawadu. Ulama jangan sombong. Mungkin gara-gara ilmu nanti kita dosanya 2 kali. Sebab ulama itu dosanya 2. Udah tahu salah lagi. Kan 2 namanya. Subhanallah. Masyaallah. Makanya kita tawadu sama orang-orang miskin nih. Ya, tapi santri juga, masyarakat juga mesti tawadu ke ulama. Ya Allah, dia mah pantas aja ke surga, ada ilmunya. Kalau saya emang udah bodoh, udah kagak mau tahu lagi. Dia kan orang miskin kan masuk ke nerakanya begitu, gara-gara kagak mau tahu, bukan kagak tahu. Dia dalam kitab Ghaziratul Asrar tuh keterangannya. Kata Rasul, banyak di surga itu, di neraka itu kebanyakan orang-orang fakir. Masya Allah. Di neraka banyak orang-orang miskin. Sampai sahabat nanya, apakah gara-gara mereka sedikit hartanya lalu mereka itu malas ibadah ya Rasul? Rasul cuma jawab, lah, bukan. Li'annahum tarikuna talibal ilma. Kebanyakan orang-orang miskin mereka kaya waktu. Memang miskin harta tapi kaya waktu, bisa nongkrong sini, waktu kadang-kadang dihabisin. Tapi banyak orang-orang miskin yang susah hadir di majelis taklim, hadir di masjid kalau kedangdutan rame-rame. Kedangdutan dibetulin lagi. Makanya apa kata Rasulullah SAW, kalian berpikir kaya itu cuma harta doang. Masya Allah. Kalau kita banyak harta namanya hartawan. Kalau kita banyak bicara namanya wartawan. Kan begitu namanya. Kalau kita banyak waktunya namanya pengangguran. Itu semuanya kekayaan. Ya seharusnya kemiskinan kita ganti. Biarkan aku miskin harta tapi aku kaya ilmu. Entar juga aku kaya kayak dia. Begitu orang. Ilmu mau bakal terus bakal nambah. Ini mah susah, hesek diajak kajian, hesek. Kamu tadi goyangkan mah. Kalau digoyangkan bisa ada istighfar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Beres deh goyangannya. Maksudnya jamaah orang Amerika. Kalau di sini mah insya Allah berbeda. Bahwa esek dan kadina, masya Allah. Nah jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tua tawadu sama yang muda. Kalau dinasihati sama anak muda jangan lihat mudanya. Kalau memang yang keluarnya itu adalah Quran, oh ternyata Quran yang disampaikan. Terima. Anak muda nih ngomong nasihatnya dari mana nih? Oh dari nasihat Rasul. Terima. Ungdur, makilah, walatangdur, mankola. Pikirkan apa yang disampaikan. Jangan suka mikirin siapa yang nyampeinnya. Pakai ngomong begini, lu anak muda, lu so tahu aja.
nyohanan dia nyohanan kumaha aing mah cenah geus ngadahar uyah 3 karung ulah gitu tawadu ya kepada anak-anak muda. Tapi anak muda juga mesti tawadu sama orang tua, jangan gara-gara ilmu lalu kita nggak mau cium tangan, ngalap barokah, ngalap doa kepada yang lebih tua. Tetap aja segudang ilmu kita nggak bakal bisa mengalahkan kehebatan orang tua. Kenapa? Orang tua umurnya udah 50 tahun, 50 tahun dia sholat. Kalau kita ilmunya baru 20 tahun sholatnya. Jadi yang namanya tawadu itu apa? Pandai menghormati orang lain. Kita pengen punya anak itu pandai menghormati orang lain. Maka mulailah dari rumah bagaimana cara menghormati orang tua. Dididik adab dan sopan santunnya. Itu dimulai dari rumahnya dulu. Subhanallah. Jamaah. Terus ya terus. Balik. Kita kasih beri berkat yang mencan. Gue tak kasih beri berkat enggak, ya sekolahnya. Ya ini masih ngomong, jamaah masih beri berkat tuh. Ngesahannya. Allahu Akbar. Nah jamaah yang sama-sama dirahmati Allah. Lalu bagaimana caranya tuh pengen mendidik anak yang soleh? Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Anak yang soleh mah kalau mendengar suara azan langsung buru-buru pengen sholat. Wajilat, yang namanya wajilat tuh begini, ngelamun terus. Kenapa? Mikirin si anu yang saya cintai kok belum datang-datang. Tiba-tiba datang wakil, si Adul datang, kerdet kaget. Kulantaran kaget terus menenangan, mana si Adulnya? Di teangan, itu namanya wajilat. Makanya anak yang soleh itu adalah anak yang hatinya harus dididik, senang dengan zikrullah. Zikir di sini, awas, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam keterangan yang lain Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu adalah zikir. Al-Quran itu adalah, maka wajib orang tua kalau anak sudah mulai bisa ngomong diajarkan tentang Al-Quran. Wajib setiap orang tua mengajarkan anak Al-Quran. Kalau bisa sampai bisa sama orang tuanya. Ayyuma waladin yu'allimu auladahu. Siapapun orang tuanya yang mengajarkan anak-anaknya hatta alima sehingga anak itu menjadi anak yang bisa baca Quran, falahu sawabu alfi umroten. Untuk orang tua itu dapat ganjaran 1000 kali umroh. Subhanallah kan, 1000 kali umroh hanya gara-gara kita ngajar anak tuh alif, ba, ta, sa, sampai bisa baca Quran. Allahu Akbar. Kan umroh mahal Pak Ustaz. Cuma sekarang 30 juta yang VIP. Ada yang 25 juta, ada yang 23, ada yang 13 juta. Jauh banget, cuma nyampe ke bandara. Zaman sekarang kan begitu, orang ibadah haji pengen buru-buru semua. Ambil aja kegampangan, dia nyangkut di Filipina. Dia balik lagi ke sini, udah boleh batu sapar lagi. Usil waktu kalau nggak ada TV begitu pulang apa? Haji kita panggil. Orang kita nggak tahu dari ibadah haji di Filipina. Masya Allah, ya, Masya Allah. Kita sekarang kebangga-banggaan, merek haji, bangga banget. Masya Allah, wah, tawadu. Orang-orang yang beri kelebihan sudah jadi haji, tawadu. Begitu, jangan mentang-mentang pulang. Begitu dipanggil, dulu mau belum ibadah haji si Abdul. Assalamualaikum Dul. Waalaikumsalam dulu. Udah haji, pakai dipanggil lagi masyarakat. Assalamualaikum Dul. Dia diem aja. Kata istrinya, tadi panggil assalamualaikum, udah ting, minta pakai haji. Ulah gitu, itu mah, lo jadi bahan pamer begitu mah. Dia sama pangkat memadein Arabia. Dan orang Arab tuh, orang Arab yang di Arab bolak-balik dia sa'i, bolak-balik dia umroh. Kagak dipanggil tuh haji. Siapa itu? Haji ontak. Kagak dipanggil haji. Enggak sebalik kolektor. Ajarkan tak budak sinah baca Al-Quran.
Merenanya budak teh, kunaon emak, kunaon bapak, ya abdi kudu belajar Quran, emang hari Al-Quran teh naon? Kan gitu berenang anak nanya. Kolot kudu pinter atuh. Ulah pakai SMS kayak lah, mereka nanya lah, tambah Google. Kayak lah nanya ke Ustaz, ulah kudu sing pinter. Hari Al-Quran teh cekolot, nah diambil tina bahasa Qur'an. Artinya bacaan, dijiadati alifi wa nuni, berarti menunjukkan al-muhaimin, penyimpul. Jadi Quran itu adalah kesimpulan dari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan di alam dunia yang jumlahnya 103. Bukan Quran, Al-Quran. Pakai lambang al-harfu taklifi awil lami faqat. Dalam Ibnu Aqil dikatakan al itu menunjukkan ma'rifat, menunjukkan ini adalah bacaan dari Allah Subhanahu. Kesimpulan dari Allah Subhanahu wa taala 103 Allah nurunin Alkitab itu 50 Nabi Sis. Tuh, 30-nya masuk lagi ke Nabi Idris. 20 suhuf Ibrahim. Ya, 50 Nabi Sis. 30 Nabi Idris, sudah berapa tuh? 80. 20 suhuf Ibrahim, berapa tuh? Berapa? 100. 1 turun kepada Nabi Musa, namanya kitab Taurat. 1 lagi kepada Nabi Daud, namanya Zabur. 1 lagi namanya kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa, jumlahnya 103. Al-Quran yang mana? Keseluruhan 103 Quran itu disebutnya Al-Quran. 103 kitab yang Allah turunkan disebutnya Al-Quran. Maka Al-Quran nanti dibagi-bagi. Jelasin sama anak kita 1000 ayat perintah. Jadi Allah memerintahkan ayat 1000. 1000 deui ayat nahi, ada 1000 larangan. Gitu. 1000 lagi ayatul wa'di. Apa itu? Ayat janji. Janji Allah nggak bakalan meleset. Orang yang soleh pasti dijamin. Orang yang dekat sama Allah pasti. Yarfa'ullahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya ilmu Allah mah pasti dimuliakan ku keluargana, pasti dimuliakan ku masyarakat, pasti dimuliakan dimanapun dia tinggal. Galikna ilmu Allah. Begitu namanya. Cuman hanya pengen dimasukin SD doang dibela-belain, TK dibela-belain, 300.000 juga jadi, dan gak usah aja 5.000 pada protes dulu. Maksudnya ini orang Amerika, orang dia mantep. Mentingkan urusan sekolah umum, agama tadi pentingkan orang Amerika sama. Kemudian ayah begitu pindahkan ke Amerika. Tiba balik bayi rupiah di alam dunia orang. Kejakan ayatul wa'di, ayat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang asukeun ka pondok pesantren, titipkeun ka ustazna. 1000 deui ayat ancaman, ayatul wa'id namanya. Maka teu munasabah, timbul gempa, timbul deui penyakit AIDS. Kenapa? Karena kita sudah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, di zaman sekarang Gusti, aku ngeri punya anak. Maksiat sekarang sudah mulai masuk, merambah ke gunung-gunung, merambah ke kampung. Gara-gara apa? Ada elektronik. Kalau sudah kita pegang elektronik, pegang tuh HP, apa aja di situ, ada semua. Dari mulai urusan sejadah sampai haram jadah ada di dunia. Kalau kita nggak pandai-pandai, masya Allah, anak bahaya nantinya. Allahu Akbar. Namanya ayatul wa'id. Dari 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji, 1000 ancaman. Udah berapa tuh? 4.000. Berapa deui? 2.666. 1000 deui tentang ayatul qisas. Jadi ayat qisas, cerita-cerita di situ diajarkan, cerita Nabi Yusuf supaya cinta kepada Nabi Yusuf. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim, ajarkan kepada anak tentang Al-Quran sampai ke dalam-dalamnya. Kalau bisa, kalau mau tidur kayak saya, terus terang saya kalau mau tidur anak tuh diceritain. Nih cerita Nabi Ibrahim, nih cerita Nabi Musa sampai tidur. Saya melekat dirinya. Bukan anak itu nonton TV ngejengkang, akhir-akhirnya dia urusan-urusannya kagak beres. Bagaimana kita mau jadi anak yang soleh kalau begini?
lebih dekat dengan elektronik, lebih dekat dengan TV, bukan dekat dengan Al-Quranul Karim. Nauzubillah min dzalik. Ini walimatul hitan nih, kita doain mudah-mudahan yang dihitan jadi anak yang soleh. Siapa namanya tadi? Nopal. Mudah-mudahan kayak begini orang nggak panggil kiai jauh-jauh, padahal yang di sini lebih utama ketimbang yang jauh. Aduh, Gusti Agung. Ya, 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji, 1000 ancaman, 1000 kisah, 1000 lagi ayat tafsir namanya, ayat perumpamaan. Iya, udah 6500 halal haram. Mana lagi kesananya? 66 jumlah doa. 100 ayat nasi wal mansuh. Pasoro 6666. 6606 itu adalah titik sandi, peruratan semua pori-pori manusia dalam tubuh, jumlahnya 6666. Masya Allah jumlahnya. Artinya 6606 berarti itu adalah adad yang dihitung dari jumlah secara falakiyah 8 Allah. 8 Allah itu kalau mau dizikirin 66. Kul harfin ba'da harfin, kalau pengen ketemu rahasianya dilipat gandakan sehingga mencapai 6666 kali dalam satu malam. Tapi kalau belum diijazah jangan coba-coba zikir 8 Allah. Kita begitu kata kiai pengen dapat zikir 8 Allah, hayu baik Allahu Allah. Belum diijazah belum apa. Insya Allah besok-besok nanti pakai tasbih, pakai kolor. Kenapa? Atau memakai ijazah itu baru pertanggung jawab, memakai persyaratannya. Tidak tahu ujian dan sebagainya. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh berarti wajilat qulubuhum. Anak ini ajarkan senang kepada Al-Quranul Karim. Tes tuh anak kalau sudah mulai 7 tahun bisa baca Quran apa belum? Tes. Hana caraka data sawala. Anaknya bahaya, kolot ke bawah-bawah. Bila kita kasih sifat saja diterangkan, kalau anak itu berbuat salah, maka orang tua bisa saja dia menjadi penambah kesalahan. Kabawa-bawa salah nak kalau memang tidak diajarkan tentang bab-bab Islam di masa kecilnya. Tetapi kalau sudah 15 tahun lewat masa balik, itu anak berbuat salah, belum tentu orang tuanya ikut ke bawah-bawah dosa. Kalau memang dari kecilnya dia diajarkan tentang bab-bab hukum. Lewat daripada itu kalau diajarin semua kena dosa semua. Allahu Akbar. Makanya anak bisa jadi fitnah. Yang kedua, saudaraku, saya ulang dulu di Jakarta besok. Yang kedua, bagaimana cara mencetak kita? Wasabirina ala asabahum. Ajarkan kepada anak tentang sebuah kesabaran. Apa itu sabar? Sabar dalam ibadah. Ajarkan, yang namanya mengajarkan anak itu berarti mencontohkan. Ajarkan sabar dalam ibadah, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika dia mendapatkan musibah. Ajarkan kepada anak tentang sebuah kesabaran, berarti orang tuanya juga sabar sholatnya. Ini kadang-kadang kita kagak sabaran sih urusannya. Kalah mulu sama nafsu males. Habis zuhur boro-boro kita mau sholat, kadang-kadang bak dia kok dia lewat semua. Kagak sabar kita ini. Kalau ditanya mas juga kompak, pengen ke surga, pengen. Kompak semua juga. Begitu dibawa aja ke masjid, menjadi sebab surga, kabur mulu. Zikir kelamaan, laju baik Pak. Tapi kalau yang matinya orang kaya, zikir ribuan juga siap. Lama 1000, oke, kenapa? Pulangnya dapat amplop, dapat berkat, hayu baik. Terisukan bae lupain memiskin, zikir eta mengeplek. Dan di masyarakat eta seusan dileuleus kitu, kurang kitu eta lupain miskin cenah kitu. Ayo usah begitu cekek wae. Ayo wae. Sabar cenah ibarat sabar. Ini mah urang teu sabar sih. Karena diuji ku males bagi tahajud lewat kabeh. Cenah yang diangkat derajatna ku Allah. Tadi dibacakan tak ku qori. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sepertiga malam bangunlah kamu untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Pasti kalimatnya asa dalam Al-Quran itu maknanya pasti diangkat derajatmu oleh Allah
Subhanahu wa taala. Beres tahajud kita doa. Wa qur rabbi adhilni mudhala sidqi wa ahridni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir wa qul jalak wa syaqal batin al batila kana zauqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Baca diulang-ulang 11 kali. Cuman karena itu firman Allah, mau dipakai doa jangan pakai wakul. Pakai apa tuh? Allahumma rabbi adhilni gitu. Kalau ayat Al-Quran mau dipakai doa, awali semuanya dengan Allahumma rabbi adhilni ke sononya. Beres 11 masuk karena ayat terakhir surah Al-Hasr. Mulai dari kalimat lau anzalna zal Qur'an ala jabalil laratu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ayat terakhir surah Al-Hasr. Ya. 4 ayat tuh. Dibaca lagi 11 kali. Keterangannya di mana Pak Kiai? Ada dalam kitab Fathul Makkiyah, Fathul Madinah. Kitabnya Fathul Madinah itu yang menerangkan itu. Karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengambil dari kitab Fathul Makkiyah, karangan Ibnu Al-Arabi. Wah, gitu Kang. Baca sama kita. Beres, ya, capek jadi orang miskin, miskin capek. Jadi kumaha tuh, bantu doa. Tambahan deh 11 kali. Mana eta? Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzil mulkal man tasya wa tu'izzu man tasya bi yadikal khayr innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita wa tarzuqu man tasya wa bi ghairi hisab. Diulang-ulang nepi ka 11 can subuh teruskan begitu. Eta jaminan eta. Kadang-kadang tuh salah bari jeung kitu eta aing daripada salat teh aing merende bujur embe. Urang dieu teh orang Mekah, mana tau orang Amerika. Susah kana tahajudna di dieu insyaallah tahajud jam 3 mah udang. Tunan gitu, udang. Terus macam-macam alasan anu kieu. Tahajud mah teu. Kumaha urusan aya urang. Sabar, ajarkan tentang sebuah kesabaran. Orang tuanya juga masih harus sabar. Bagaimana Pak Kiai supaya kita sabar? Kadang-kadang kesel ningali suami di depan saya setia, kalau udah keluar dari rumah tuh mata pelarak lirik, kesel kata istrinya. Padahal mah pelarak lirik normal. Dia kagak normal melotot terus suami itu. Paeh meureun. Tapi kumaha carana ya supaya sabar ya, sabar. Di mana-mana orang ningali anak ngeselin, jangan langsung, diam dulu sejenak. Tanya, saya punya wudu nggak ya? Punya wudu, buru-buru. Kalau kita ada kesel, punya wudu, ambil wudu. Beres wudu, tadi posisi gimana? Berdiri, roba, duduk. Aduh, Kiai udah duduk, masih kesel aja. Udah, roba, bebaring, masih kesel juga, panggil bapaknya. Ngapain tuh? Juga tuh entah. Jadi cukup dengan bergerak, tidak. Baca la ilaha illallah, ibarat al-halimu la ilaha illallah al-halimu. Di mana timbul di hati kita kesel melihat anak, melihat segalanya, suami melihat istri, ada kekesalan di hatinya, baca la ilaha illallahul halim sambil pegang sirnya. Nih penyakit panas di dia rasa di sini, sir namanya, ada nyanyiannya. Sir apa itu sir? Daula dawa fi balik. Sir di sini, rasa marah, rasa kesel, pegang sama kita, zikir di hati. La ilaha illallahul halim, la ilaha illallahul halim. Rasulullah sukses dakwah, kenapa? Beliau ditempel sifat al-halim. Gak buru-buru menyalahkan, tapi dia akan bertanya kenapa salah. Itu al-halim namanya. Maka sebelum datang kepada Allah, diisi Islamnya, diisi ilmunya, diisi imannya, termasuk sifat paling pokok adalah diisi dengan al-halim, sifat halim. Jadi di mana-mana kita kesel, buru-buru ngomong la ilaha illallahul halim. Apa tadi? Ajaz suka, abah berijazah. Jawab lo bareng, tarima, begitu. Abdi narima, la ilaha illallahul halim bareng.
Abah ijazah tarima gampang, di mana kesel sok coba isukan. Coba buktikan di mana orang kesel buru-buru orang konsentrasi la ilaha illallahul halim, la ilaha illallahul halim pasti hilang keselnya. Wasabirin, sabar. Kemudian wa muqimis shalah. Orang tuanya juga harus jadi contoh. Ajarkan kepada anak tentang as-shalat, bab salat. Maka dalam kitab fikih kalau sudah 7 tahun ajarkan tentang salat. 9 tahun masih ajarkan salat. 10 tahun kagak salat 4.000 pukul. Kalau 10 tahun kagak sholat pukul. Tapi pukulnya taklif, jangan pakai pukulan yang kasar. Yang kecil aja biar itu nurut. Sebagai saksi nanti di akhirat, sebab ada sejarahnya itu hadisnya. Ada orang tua mau masuk surga, diprotes sama anaknya. Ya Allah, saya mah kagak ridho. Bapak saya, ibu saya ke surga, saya mau ke neraka, saya mah kagak ridho. Begitu. Dipanggil bapak ibunya, "Mak, bapak turun heula dia. Mana eta anak sia ngalawan. Ridho cenah sia ka surga." Sok ternyata sok debat lah, debat, gitu. Anak saya terido, kalau ke surga terido, gitu. Hirup pakai barang yang goreng, susah barang, gelir ayuna, hari kalau ke surga kuning ke neraka terido, gitu. Waduh, protes, cek bapana, Gusti, abdi mah nitah bae bae lagi, sholat nitah, nah sholat kan tenurut, begitu. Si anak, saha, naon buktina? Akhirnya perintahkan ke Allah, coba buka ke betisna, dibuka betisna. Ternyata begitu dibetisna, gelembung di dia bekas pukulan orang tua di waktu dia kagak sholat dipukul, jebret. Hei anak, kau tidak bisa membahayakan orang tua. Kenapa? Kau di dunia ternyata disuruh ibadah, tapi kamu gak ibadah. Tak buktina dipukul mana sukuna. Tak bisa. Mentak sayang ke anak teh lain deh urusanna. Ya masih ke anak teh. Masya Allah, mudah-mudahan anak orang jadi fitnah ke orang di akhirat. Amin. Ayah sejarah, anak-anak ke surga, kolotna, ayah ke neraka. Ayah begitu itu hadis sahihna. Muslim Abu. Begitu anak mereka surga dipanggil, ya Allah, abdi terido. Panggil heula anak kuring. Ari kolot ke neraka, ari anak ke surga. Masya Allah, dipanggil si anak, Ujang, turun. Ya, kolot mana protes kenaon ya Allah. Terido mana ke surga, ari kolot ke neraka. Sok karinya ada debat hareupeun kuring sebelum disaksikan deui. Waduh, ditanya, "Kunaon kitu mah aing terido sia, nyusun lagi di aing." Anu mandian aing. Cek indung eta. Nu maraban aing. Ji, aing terido sia. Cek anaknya, ampun para lur emak, bener kuring deh ngaku. Anu ngurus mandi emak, anu ngabagian emak, tapi emak di alam dunia canyorang nitah ka kuring sholat, canyorang emak nitah ka kuring pikir ngaji, kuring mah ngaji ka ustaz teh nyuruntul bae, kalau nama mama teh datang. Bener gitu? Bener. Bapak nak sok ngomong. Waduh, aing terido. Kan coba pan Ujang sholat deh pakai sarung, pan sarung aja di bapak. Nu meulikeun. Cek anakna, bener Allah, eta sarung ti bapak kuring. Tapi bapak kuring meulikeun sarung, lain pikeun nyuruh sholat. Pikeun naon? Bari ngalungkeun. Jeung naon ieu? Jeung disarean supaya henteu katirisan. Henteu Allah eta sarung keterkaitan jeung salat henteu. Maena mah jojong bae, kuring arek ngaji teh henteu ke mata kuring ge pinter ku ustaz. Lain ku manehna. Mata anak nuki mah nyapaatan ustaz engkeuna. Lain nyapaatan ngakolot, langsung di alam dunya teu diajar ku bener. Subhanallah. Tuh, jemaah, mata ku muqimi salat, ajarkeun kepada anak tentang bab salat. Benar, diajarkan kurang bab sholat. Nah, geus beres rukun-rukunan 17 ajarkan tujuan tu ajana Ujang ulah ka sholat-sholatna Ujang kudu singnya karena tujuan Ujang sholat. Dari kulli syarti wali kulli ruknin hakun, syarat teh boga hak, rukun ge boga hak Ujang anggeuskeun sholatna Ujang. Bagus si bapana teh sholat kiri contohan Allahu Akbar. Geuning emak eta kudu kitu sholat teh naon maksudna dijelaskeun ku kolotna.
eta salat lebih ka kieu mah Allahu Akbar. Naon ieu maksudna mah? Pan Imam Syafi'i kudu kieu nyekel lagi. Dua jempol jeung ieu ditaro di dieu urang. Aya tilu ditaro di tengah, cekel dina hate. Naon maksudna? Ujang hirup di alam dunia, ujang kudu cekelan eta iman. Cekelan ku naon mah? Ku Al-Qur'an jeung hadis. Cekelan eta hate, cekelan ujang, cekelan hate ku Qur'an jeung hadis. Teu bisa mah da kuring mah tan bisa nerangkeun Qur'an jeung hadis. Pantimbul turun. Jadi eta di mana-mana urang keur kieu teh aya parentah nasihati Allah. Hiji, ujang kudu sing nurut ka Allah, kadua kudu daek ngikutin Rasul. Cekelan tah hate ujang, sok. Diterangkeun ku kolotna teh ulah sasolat-solatna teh kudu sing nyawa kana tujuan ujang. Gitu. Cekelan kurang di dieu plek ajarkeun ka anak kurang ujang, salat teh geuning kieu salatna sumuhun. Maksudna naon? Cekelan hate kudua, maksudna nurut ka Allah, kudu ngikut kebiasaan Rasul. Kumaha carana atuh? Kutilu Quran hadis aya ulama. Quran hadis jeung ulama. Ujang hirup di alam dunia teh berarti kudu nurut ka Allah, ngikutin kana Rasulullah, ulah ninggalkeun hadis jeung Quran tong ninggalkeun kiai. Eta potongan hirup di alam dunia mah jauh maneh ti dieu bahaya mata cekelan salat mah. Jiwa tawadu ayana. Mak geuning aya ruku kunaon? Lambang hewan. Jadi kumaha mak? Eta teh rukun tauhid. Aya rukun tauhid teh naon mak? Rukun anu lila. Jadi maksudna tasbihna ulah sakali. Teruskan 3 kali as-sunnah al-fitr. Boleh kana 5. Boleh kana 7. Boleh kana 8. Paling lila 11. Mantap di Mekah mah eta ruku teh lila kieu we. Pan orang Indonesia mah kebiasaan tepat. Tapi ka kieu deui nama. Allahu Akbar. Ningali eta ruku kana kieu deui bae. Indonesia. Ibadah haji nak kali itu kamari. Kebiasaan cepat sholat. Ayeuna paling lucu. Datang ke Madinah. Main nama sholat subuh ketinggalan. Allahu Akbar, nanti Allahu Akbar. Eta imam Allahu Akbar bae. Allahu Akbar. Tapi Allah rukuna. Lebih ke Allahu Akbar 4 kali. Balik ka tenda. Pak Kiai, nah ieu sholat subuh di mana? Orang kitu 4 kali Allahu Akbar. Ruku, sujud. Bapak datangnya terlambat. Di Mekah itu sama di Madinah kalau sudah sholat wajib langsung sholat mayit. Gak ada zikir di sana mah, kebanyakan mayit yang datang. Makanya begitu sudah Allahumma salam langsung lagi. Sallu salatul janazati jami'an. Langsung berdiri. Allahu Akbar. Sholat mayit di sana mah sholat mayit, aya sholat teh. Oh, pantesan sugan teh ruku teh cenah gitu, takbir doang cenah 4 kali. Eta teh jamaah haji urang mana kan begitu. Barangkali ibadah haji teh make ilmu, muslim agung. Entah kudu sing bener teh nya. Ajarkeun ku urang mah tujuan-tujuan geuning eta gitu mak maka diajarkeun ka anak eta ruku cenah rada lila. Maksudna apa? Ujang hirup di alam dunia maneh boga kahayang, tapi kahayang bisa nganter ka surga, kahayang bisa nganter ka neraka. Tahan ujang sing sabar. Lamun eta kahayang salah eureun, tapi lamun kana eta bener teruskeun. Tak sifat hewan teh ulah dipake udah. Ulah sifat sarakah hirup teh aya ruku mah ruku korupsi hayu bae. Rukuna tadi pakai ilmu kieu. Lu bahaya orang-orang kene membunuh masa depan rakyat. Mata di luar negeri mah korupsi teh dibunuh. Rasana membunuh masa depan rakyat. Waduh. Terus. Terus bae ngeunah jam sabaraha? Jam 11. Ceramah udah hampir 2 jam, jamaah teh balik-balik. Kunaon gitu sarare kabeh. Bagai besar kabeh jelaskeun geuning kitu ruku teh. Nanya deh si anaknya, "Emak, ari eta tujuan sujud teh naon, Emak?" Oh, ieu ujang jelaskeun. Gitu sudah. Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum titane maneh didamel. Jadi kudu sing inget kana purwadaan saat ke sujud teh. Di mana-mana orang sujud be sakali. Nasihat teh ujang ti Allah ti taneuh maneh teh didamel ti taneuh. Coba teu mandi 3 poe. Kalua ka daki teh taneuh.
mak geuning eta aya diuk di antara dua sujud naon atuh maksudna jawab deui ku kolotna ayo bareng min wa ilaiha akhrajtani dan ke alam dunia kamu sekarang keluar. Oh jadi itu orang ari ruku di antara dua sujud teh diuk di antara dua sujud teh lambang hirup di alam dunia. Ari di alam dunia aya yang ditanya ku abah ayeuna loba bener loba salah. Loba ibadah, loba maksiat. Tuh, berarti loba dosa, loba pahala. Rabbi firli, sunahna 3 kali. Kadituna mah sakali, warhamni, warfa'ni, wajibuni, tapi Rabbi firli nama 3 kali. Naon sababna? Loba dosa ya urang di alam dunia. Oh gitu emak, gitu. Tuh anakna pinter, kolotna pinter, jadi pinter kabeh. Aduh, mak. Nya, geuning eta aya sujud deui anu kadua, maksudna naon? Oh, kieu ujang, cek emakna. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaiha a'atani. Engke mane diasupkeun deui ka taneuh. Oh, jadi kitu mah perjalanan kuring. Kitu mata ulah sepoho kana perjalanan hirup mah. Di taneuh mane kaluar, ayeuna mane hirup ke ka taneuh deui. Sujud tah. Allahu Akbar. Bangkit orang at-tahiyatul lillah. Gini aya at-tahiyat. Nah abah mak, ieu teh kumaha maksudna? Ayo, gini aya tahiyatna ieu teh mana mulai celengak-celengok pieu aing kumaha ngajawabna cenah kitu. Bismillah aradani wa aradani a'adzani Allahu Akbar. Loh, jawab deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha khalaqta taratan ukhra. Ujang ayeuna mah bener ruh teh dibungkus ku awak. Tapi engke maneh mah di alam mahsyar eta ruh teu buntu karena bubungkus awak da hancur kabeh. Jadi naon atuh mah bubungkus di alam kubur teh ibadah. Geuning ibadah mah muhun dari ruh teh cahaya, ari ibadah teh cahaya. Mantak lamun jelema geus daek ibadah leuwih bersinar ruhna ge. Dalaroa kabeh di padang mahsyar, Rabbana atmim lana, ayo bareng. Nurona, ya Allah sempurnakan cahaya ruh kami. Waghfir lana, ampuni kami ya Rabb. Engke mah kabeh lewat di alam kubur darah roa kabeh ya Allah ieu ruh sing cahaya ku ibadah kitu jelaskeun ka anak teh jelaskeun. Ieu mah kadang-kadang urang teu dijelaskeun salat mah salat bae. Ayeuna mah alhamdulillah kalau teh sekolah linter alhamdulillah. Terus terakhir beureun teh opat bae. Hayang boga anak nu soleh mah masih kan loba kewajiban nu lain ge opat bae urang. So hitungan dunia mah cuma opat. Jibril, Mikail, Israel 4 malaikat. Tuh 4 malaikat. Nah, sahabat seueur, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, 4 sahabat Rasul yang terkenal. Termasuk anak orang ge boga sahabat terkenal ti Giwinsi, ti Lalapok 4. Alam ge, alam kabagi 4, alam musim hujan, musim kemarau, musim semi, musim gugur. 4 keneh we, gitulah. Awak urang kabagi 4, aya taneuhna, aya cairna, aya udara, aya seureuna 4, diracik dari air mani, ayeuna mah air mani pake gas. Tuh air mani dariuk tuh di kursi. Eta air mani kan. Air mani ayeuna mah keluar kumis. Air mani pakai kerudung. Coba, air mani ayeuna mah keluar gigi. Untung mana gigi na eta keluarna di tukang. Enggak ada gigi keluar di rahim. Ada enggak? Makhluk Allah yang datangnya belakangan, pulangnya duluan gigi. So, gigi mah 1 tahun mulai tumbuh atuh. Tapi begitu coplok duluan dia sebelum yang lain. Jadi di mana-mana ini pengajian ada yang pulang duluan, kiai belum selesai, berarti itu jamaah gigi itu. Bau sampai oke sholat. Nggak terakhir bae orang lah, yaitu wa mimma razaqnahum itu ajarkeun ka kabodak ke sifat dermawan. Hari sholat Jumat dititipkeun ka budak ujang, lamun kotak lewat asupkeun dia. Niat doa ka Allah, Gusti abdi niat sedekah supaya keberkahan rezeki indung bapak abdi. Ajarkeun ka budak teh. Ajarkeun bari dibawa tah di belah kanan urang. Aya jang urang sholat Jumat. Itu orang dandanan nu rapi, pakaianan nu rapi, sampai melempang. Emak mana
tuh di dapur. Mana kali lah? Kan gitu. Iya anak, ya arek sholat Jumat, doakeun lah cium tangan. Saya tak, emak. Sok cium tangan lah, cium tangan. Gitu aja. Beres orang ke masjid selipkeun duit 5.000 mah. Teu berat teu naon 5.000 atuh. Berat kita 5.000 setiap kotak lewat 5.000, lumayan 10 orang 50.000, 100 orang 500.000, cepat 1 juta leuwih eta. Tiap minggu ieu mah kadang-kadang usaha nama terus, jangan duit mah terus, kotak lewat bae. Asal kotak lewat bela kusak. Kita tuh kebaturan, "Kunaon sia? Eta aing dompet ketinggalan cenah." Gitu alasan. Ye, entar kotak lagi lewat kusak. Kunaon tuh dia? Aing pohon ukurkeun receh. Cuma lebih ka satahun kusak-kusak bae eta mah lain katinggalan berarti mah medit gitu mah. Ih, tapi jalan medit ulah sok disusumpahan ku urang. Ieu mah kadang-kadang jalan medit disumpah singkah buruan sia. Maena teu sadar imana ngarendeng jeung nu beunghar. Tungtunan nu beunghar mah kahuruan geus geus ieu mah maena mah ngegel can urusan. Mendingan kita doakeun bae sing jadi dermawan amin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun harus daek infak jelema mah. Eta sebaik-baiknya manusia ujang ke hareupnya jampe-jampe haropat geus gede ke mana geus bisa lompat mana ke jadi pejabat ulah sepoho kana rakyat kitu pan urang masuk nyanyinya bari endong-endong teh jampe-jampe haropat geura gede geura lompat lamun anjeun gede jadi pejabat ulah poho kana rakyat. Dari gitu-gitu tapi orangnya tanya itu lain. Waduh, jampe-jampe arupat geura gede geura lumpat lamun anjeun ke geus jadi jalmi anu ageun ulah lupa kana salat. Eta ieu ge kurang eta di jampe terpaksa jampe kabeh tak subhanallah. Ajar genta ka budak sifat-sifat dermawan. Ujang ke lamun jadi ulama, awas ulah semedit kana ilmu. Yuk ceramah ujang. Niatkeun infak da maneh diberi kaluwihan ku Allah ku ilmu. Infakkeun ta ya. Ulah pakai ceramah, pakai ngomong-ngomong wani piro. Wih, manggil kiai terkenal. Wani berapa? Enggak usah. Bahaya dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan barang siapa ceramah sudah menentukan sesuatu belum kerja haram. Jelas haram kan? Jadi kalau begitu nggak usah dijelasin. Berangkat aja, nggak usah dipikirin. Amplop nggak usah dipikirin, isinya nggak usah dipikirin, santai aja udah ada yang mikirin. Lah iya soal gede soal kecil kan rezeki urusan Allah. Lah dia juga mikir dari Jakarta ke sini nggak pakai mobil. Emang mobil bisa berangkat pakai air kan pakai bensin. Bensin kan pakai beli, pakai duit. Terus ada supir yang bawa, emang supir nggak minum segalanya? Pakai apa? Pakai duit. Atau mikir. Tadinya tuh. Payung bekun, naikin pak ulama jadi pak orang merahnya kalau manggelar mesin, aku manggelar Cianjur, anjir nama infak harta, infak ilmu, aduh gusti aku nyebarkan agama Islam di baheula mah para wali teh gitu. Karembong teh pakai boga karembong asal lempang, kodok komaeta duit, bere ke masyarakat, kodok deui tadi, eta karembongna para wali tuh beak. Asal dikodok aya deui duit, dikodok aya duit eta wali kuring eta neangan karembong kitu ku hese. Hayang itu asal dakwah gitu, asal dari mana datang ke orang amplopan. Ih cenah kieu teh mah hebat, cenah eta ceramah aku ngamplopan ku kuring hareup sugan kilu kitu. Lamun bisa orang teh bisa eta. Masyaallah. Kamari bangun nang gurindana, terus meunang eta. Naon atuh irena gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu qadatu bil huda bi rizqi yarzuqu kulli musailan. Sakitu doang eta irena. Sakitu doang ke mumun. Terus puasana 40 poe hindari yang bernyawa. Terus dituna wayahna dina saminggu mah puasa ulang ngomong-ngomong. Pas nu terakhir doang kuring teu sanggup. Saminggu puasa beuteung mah sanggup. Pas tekuruk ulah ngomong-ngomong saminggu lamun nanya cicing bae. Masya Allah eta ngawiri eta saminggu asal nanya, "Assalamualaikum, baik." Sedikeun tamu loba kan datang.
Dukung baik, saya mau curhat. Wah, gelo kayak ada. Mulai stres na subhanallah ku budak pala teh eta puasa na eta Gusti aku pada malah mun kataikan mah kiai mah geus soal capek tinggal ngodok doang keluar subhanallah eta budak puasa nu paling berat nu terakhir saminggu tong ngomong eta nu lieur mah pas teu ngomong deui jadi ka bini mana Bapak, kucing bae pan dikelabukan orang tuh nama. Aduh, saya batal. Sebut aduh batal. Bisa belum banyak pikir. Alhamdulillah kayaknya mah geus infak, geus tara mikiran amplop, geus tara mikiran budget, geus ceramah-ceramah bae. Ngan eta masyarakat ge dititipan ku Allah, Islam maju lamun masyarakat daek infak. Jadi masyarakat infak mah kunaon atuh? Mana boga kelebihan naon? Duit. Henteu. Naon atuh? Tenaga sehat diu. Infak eta ge. Itu ku cai, ku ilmu, ku waktu, itu anu boga duit infak. Niatna ngabela Islam lewat kiai, gitu. Paruah eta ge infak-infak teh mata di mana-mana isukan lamun anak diajak ngaji, tanya bapana, "Bapak, kunaon ieu budak anterkeun ka dieu?" "Ih, puguh abdi mah sibuk, teu bisa ngajar Quran." "Sibuk kunaon, Pak?" "Sibuk neangan duit." Cek bapana, "Atuh ustaz ge pinter, atuh kuring ge sibuk ngajar anak bapak." Ngan kuring teu sibuk neangan duit. Jadi lamun gitu barter. Ya tuh emang gitu. Lan tanalul ilma illa bisitatin sabum bihi ka'an majmu'iha bi sadaidi zukaun wa hirsun wa bugatun wastikarun. Nah itu dalam kitab Talimut Alim. Anak kurang moal menang ilmu lamun teu bekelan tuh. Wa bulgatun kudu mawa bakal meuli buku, bakal meuli pulpen, bakal pikeun anu ngajarna kan kitu. Itu kudu sarua. Guruna geus mere bekal anak, bekal ilmu ka anak kurang-kurang. Atuh ngabekalan ka kolot tak kitu. Geus Ustaz jangan cuma ajar anak saya. Ustaz jangan mikir-mikir semua sudah saya pikirkan. Amin. Mudah-mudahan gitu Ustaz. Begitu namanya. Jadi kalau kita pengen anak soleh, ayo berbuat baik sama orang yang soleh. Pasti anak kita disolehkan. Begitu. Ya, jadi 4 aja dulu, nanti keterangan yang masih banyak yang lain, kewajiban-kewajiban soal kepada anak, baik itu menamakan dan sebagainya, kemudian kita harus menyunatkan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini semuanya jadi barokah semua. Amin ya. Demikian ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, jadi 4 saja. Yuk sama-sama kita semuanya jadikan hidup senantiasa bertawadu, cinta kepada agama, cinta kepada ibadah, kemudian kita harus senantiasa bersabar, kemudian kita harus senantiasa mengajarkan tentang bab sholat, kemudian kita ajarkan tentang sifat kedermawanan kepada anak-anak kita. Insya Allah anak kita jadi anak yang soleh selagi kita mengikuti aturan-aturan yang baik. Kita dari pernikahan yang baik, anak kita jadi anak yang baik, atur dengan aturan-aturan yang baik. Insya Allah anak kita juga akan menjadi anak yang baik. Asal jangan kita merasa ujung-ujungnya tidak baik. Gitu. Mudah-mudahan dari barokah kabeh. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tusalli ala Muhammadin mahtalafal malwani wa ta'aqubal asrar wa taqarrul jaridan wa istasabul farqadan wa baligh ruhu wa arwah ali baiti min at-tahiyata wa salama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Abdullah salawatika bi adadi mulamatika wa ala jami'il anbiya wal mursalin alihi wa alihi wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'ala auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli syirki wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'ala auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli syirki wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'ala auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli syirki wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalik wa nuri wajhika an tulzima qulubana wa quluba auladina
hifza kitabikal Qur'an warzuqna wa iyyahum ala nahwi alladhi yurzika anni Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalalika wal izzati allati la turam as'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim bi jalalika wa nurwazika an tunawwira bi kitabika absarana wa an tutlika bihi al-sunatana wa an tufarrija bihi qulubana wa an tufarrija bihi sudurana wa an tu'mila bihi abdanana Allahumma fa innahu la yu'inuna 'ala al-haqqi ghayruk ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بها بسرها حفظ القرآن وارزقني نورا منيرا علما منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.